Tuhan baik, sebab Tuhan sangat baik, karena kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat kami, kasih setiamu tetap. Haleluya. Tuhan, terima kasih karena kasih dan setiamu yang tetap untuk selama-lamanya. Bahkan Engkau tetap mengasihi kami, sekalipun kami tidak menyadari betapa besarnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya kasih-Mu Tuhan buat kami. Engkau tetap memelihara kami, sekalipun kami tidak menyadari betapa kami bisa hidup itu hanya semata-mata karena pemeliharaan Tuhan. Panjang kasih-Mu, pengampunan-Mu Tuhan. Bahkan Engkau yang telah mati di kayu salib buat kami, sebagian kami mungkin tidak menyadari, tapi Engkau sudah mati buat kami. Engkau sudah mengampuni semua dosa-dosa kami. Itu sebabnya kami hidup sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan. Walaupun mungkin di antara kami, bahkan banyak saudara kami yang saat ini mengalami bencana. Secara manusia, apa yang kami lihat ketika rumah kami dirusak, diterjang oleh angin, diterjang oleh air itu Tuhan, hati kami bersedih, perasaan kami terluka Tuhan. Tetapi Tuhan baik buat kami. Tuhan masih memberikan kehidupan sehingga pada waktu kami menyadari bahwa kami punya Tuhan yang kasih setianya tidak akan pernah berubah. Kami percaya melewati semua yang buruk ini, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang terbaik buat setiap orang yang mau hatinya mengasihi-Mu dengan segenap hatinya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena aku percaya ada kuasa penghiburan, ada kuasa sukacita yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Saya berdoa kiranya Roh Kudus Engkau dicurahkan, Engkau akan mengalami sukacita surgawi, tidak sama seperti sukacita yang ada di dunia ini, karena Tuhan punya kuasa. Terima kasih Bapak yang baik, hamba-Mu akan berbicara pagi ini, boleh menyampaikan isi hati dan pesan-pesan-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh berbicara dengan kata-kata yang sederhana, sehingga umat-Mu yang ada di tempat ini, jemaat-Mu, semua akan diberkati. Urapan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap menerima firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, shalom. Puji Tuhan. Berapa banyak kita yang rumahnya kena banjir? Semua. Amin. Saya berdoa, ya, saya berdoa karena saya percaya ada kuasa penghiburan, ya, dari Roh Kudus. Jadi sekalipun rumah Bapak Ibu sedang kebanjiran, saya berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Roh Kudus itu mencurahkan sukacita. Nanti waktu kita pulang, kita akan membersihkan rumah, dan saya berdoa kekuatannya dari Tuhan. Bahkan saya berdoa apa yang sudah hilang dari hidup kita digantikan oleh Tuhan Yesus dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, salam kenal. Nama saya Dr. Joseph Sibarani. Saya bersyukur hari ini boleh diberikan kesempatan dari Pak Gembala kita untuk boleh melayani di tempat ini. Dan semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena secara manusia saya nggak bisa buat apa-apa. Secara manusia saya juga nggak bisa membuat diri saya bisa sampai ke tempat ini dengan selamat. Ya, jadi bukan karena saya naik mobil, bukan saya punya BBM, bukan. Saya percaya semua itu datangnya hanya dari Tuhan saja. Karena Tuhan baik buat kita. Jadi sekali lagi saya berkata, kalau mungkin saat ini hati kita begitu berat ya, menerima kenyataan ini secara manusia pasti berat. Tapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan. Dan kita tahu Tuhan itu
punya rencana buat kita Bapak Ibu. Sekalipun kita sedang mengalami hal-hal yang mengecewakan, tapi kita mengerti karena kita tahu bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Nah itu sebabnya kita masih hidup sampai dengan saat ini. Nah kalau saya kuliah di kedokteran, saya kuliah 12 tahun. 6 tahun saya kuliah dokter umum, 6 tahun jadi spesialis. Apa yang saya pelajari? Ternyata saya cuma bisa belajar. Dan yang saya pelajari adalah yang pertama, kuasa Tuhan. Karena manusia ini bisa hidup, itu terdiri dari sel-sel yang jumlahnya itu mencapai 40 triliun di dalam tubuh kita. Kalau kita belum tahu, saya kasih tahu. Ada 40 triliun sel. Tapi faktanya adalah satu sel pun tidak bisa diciptakan. Bahkan oleh ahli-ahli. Dikumpulkan juga semua ahli-ahli medis. Itu nggak bisa menciptakan satu sel pun yang ada dalam tubuh kita. Maka yang saya pelajari yang pertama, betapa besarnya kuasa Tuhan yang menciptakan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi kemudian saya pelajari juga, kok bisa sel-sel ini hidup Pak? Kok bisa sel-sel dalam tubuhku ini hidup sementara saya nggak tahu mau buat apa? Sebagian mungkin akan berkata, ya kan yang penting makan. Ya benar juga sih memang. Tapi coba kalau kita pikirkan, kenapa kita bisa makan? Siapa di sini makan nasi? Coba katakan makan nasi. Haleluya. Bapak Ibu tahu kenapa kita bisa makan nasi? Yang tahu coba katakan. Nah, kok nggak tahu kenapa bisa makan nasi? Karena petani. Kenapa petani hidup? Ya karena Tuhan. Jadi kalau kita bisa makan nasi Bu, manusia nggak bisa menciptakan beras. Beras itu ada karena Tuhan yang menciptakannya. Jadi siapapun kita yang sudah menikmati makan nasi, mari hari ini pikirkan yang kita nikmati adalah besarnya kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi tadi saya mau tambahkan, bukan kuasa Tuhan aja yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, tapi setianya Tuhan. Karena kalau Tuhan gak setia, gak bisa hidup itu apa yang ditanam sama petani. Kalau Tuhan bukan setia menjaga, mati semua itu. Sawah-sawah itu, siapa di sini pernah bertani? Gak ada ya? Oh, puji Tuhan. Coba, yang petani pasti sadar lah. Gak mungkin tumbuh itu karena kekuatan manusia. Boleh kita bilang kita yang tanam, amin. Tapi kemudian yang menjaga supaya gak kena banjir siapa? Bisa? Dijaga? Gak bisa. Tapi Tuhan yang kita mungkin belum sadar itu penuh dengan setia Bu. Ibu boleh menatap saya, tapi kenapa masalahku banyak? Saya cuma mau bilang, sekalipun masalah kita banyak, Tuhan tetap setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebagian mungkin akan berkata, gimana masa depanku? Gimana masa depan anak-anakku? Saya mau bilang, kalau kita bergantung melihat kepada kenyataan yang ada di dunia ini hari-hari ini, wajar. Kita akan merasa takut. Kita akan merasa tidak pasti. Gimana nanti hidup? Maka kita punya pilihan. Karena kita sudah kenal ada Tuhan. Tuhan itu akan menjadi pilihan buat kita. Karena kita udah tahu. Yang saya mau tanya dulu, siapa yang tahu di sini Tuhan ada atau enggak? Yang tahu Tuhan ada, angkat tangan. Yang tahu Tuhan ada aja angkat tangan. Sekali lagi ya. Bapak kenapa nggak angkat tangan Pak? Bapak nggak tahu Tuhan ada? Ya, jadi kenapa nggak angkat tangan loh Pak? Ya biar ditengok sama orang yang nggak tahu Tuhan ada itu, jadi dia tahu oh Tuhan ada gitu loh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba saya tanya, siapa yang ada masalah sekarang? Nah, kan angkat tangan semua kan? Lihat ya,
Ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, ini saya berdoa nih buat Bapak Ibu yang belum bisa tertawa. Saya berdoa Roh Kudus akan turun atasmu dan kau akan memberikan sukacita. Sebab saya nggak tahu salahnya apa, Bu. Ada yang menatap saya begini terus. Lah, saya dari tertawa, tersenyum, bersukacita. Mungkin berpikir gak ada masalahku, Inang. Banyak kali masalahku. Tapi aku percaya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Saya memilih mengasihi Tuhan. Saya memilih untuk tidak bersungut-sungut sama Tuhan. Saya memilih untuk tidak komplain sama Tuhan. Sebab ketika kita komplain sama Tuhan, Tuhan kasih bebas kok. Ya udah, kalau kamu mau komplain sama saya, komplain aja. Kita bertanya sama Tuhan, kenapa begini hidupku Tuhan? Kenapa masalahku gak habis-habis? Kenapa? Tapi saya hanya memilih untuk bersyukur. Kenapa? Karena saya paham benar. Saya mengerti benar. Manusia hanya bisa hidup karena Tuhan itu setia. Coba lihat, siapa yang hidup? Angkat tangan yang hidup. Kalau kita berpikir gitu ya, kok bisa ya kita hidup sampai sekarang gitu ya? Kita nggak bisa buat apapun, tapi faktanya kita hidup. Itu artinya apa? Kalau bukan Tuhan, siapa yang menjaga hidup kita? Tapi begitu pun udah baik begitu Tuhan kasih bebas. Mau percaya, mau setengah percaya, mau nggak percaya pun saya cuma bisa bilang, semua hidup hanya karena setianya Tuhan. Katakan amin. Coba kita tarik napas sekarang. Siapa yang punya napas? Coba angkat tangan, coba. Haleluya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang tahu dari mana nafasnya datang? Angkat tangan. Ya, angkat tangan, bukan kusuruh tanya siapa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu yang saya katakan kasih setia Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak setia, menyediakan nafas buat kita. Bayangin dulu. Siapa yang pernah rasa sesak nafas? Ngeri ya? Rasanya kepala kita, dada kita panas, tengkuk ini tegang. Gak bisa bergerak. Tapi Tuhan baik. Sampai sekarang kita bisa hidup. Karena kalau 3 menit aja itu oksigen gak masuk ke otak kita, kita mati, Pak. Mau Bapak ada penyakit di tubuhnya, 3 menit oksigen gak masuk, Pak, Bapak pasti mati. Mau ada penyakit pun di tubuh ibu, ada kanker entah apapun itu. Siapa punya kanker sekarang? Kau angkat tangan. Kantong kering ya kan? saya punya kantong kering. Iya bener. Tapi saya mau bilang, 3 menit aja oksigen gak masuk ke otak ibu, ibu pasti mati. Tapi coba bayangkan, bertahun-tahun kantong kita kering, tapi Tuhan tetap memberikan kehidupan buat kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tenang. Ya kan? Belum bisa juga tersenyum, saya paham. Saya mengerti ya betapa beratnya beban hidup kita. Gak ada orang yang ketika mengalami persoalan lalu dia bisa dengan mudah tetap tertawa-tawa. Tapi saya percaya ketika beban kita berat, Yesus berkata, mari datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu,
dan berbeban berat. Saya mau tanya, berapa banyak di antara kita mau datang sama Tuhan Yesus hari ini? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bila hati terasa berat dan mengerti bebanku, ku datang Yesus. Apa yang harus ku buat? Haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sama-sama kita datang sama Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di antara. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mungkin kalau gimana ya? Mungkin kita sebagian di sini ada yang duduk tapi membayangkan gitu ya. Betapa lantai yang baru kena banjir itu mungkin ya. Mungkin ada yang belum membersihkan. Siapa yang udah bersih rumah, coba angkat tangan. Yang udah bersih aja angkat tangan. Berarti ada yang belum bersih rumahnya ya. Hari ini Bu, Ibu punya pilihan. Kalau kemudian di dalam pikiran kita membayangkan rumah yang masih kotor, kita pasti stres. Tapi Tuhan katakan tadi, mari datang kepadaku. Hai kamu yang merasa letih, lesu, wajar. Kita manusia pasti rasa letih Bu. Siapa yang gak letih? Tetapi kalau kita berharap kepada manusia, kita berharap ada orang mau nolong kita. Gak ada yang nolong. Wajar Ibu kecewa sekarang. Atau bahkan kita berharap, umumnya nanti cukuplah kekuatanku membersihkan ini. Pasti kecewa juga. Karena kekuatan kita sadar. Dari mana datang kekuatan kita? Tapi pada waktu kita menyadari bahwa Tuhan itu yang setia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bergantung, berharaplah sama Tuhan aja sekarang. Maka Tuhan akan mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bisa merasa kita Ibu capek, yes. Kalau kamu merasa capek, kamu punya pilihan sekarang. Mau tetap melihat persoalanmu atau lihat sama Yesus. Yang ku tahu, Yesus itu setianya gak akan pernah berubah. Mau kita setia sama Tuhan Yesus, saya mau katakan tidak akan mengubah kesetiaan Yesus. Mau kita tidak mementingkan Yesus, saya percaya Yesus tetap mementingkan kita lebih dari apapun. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya paham, saya mengerti mungkin beban yang terlalu berat yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya tidak bisa lepaskan dari pikiran saya, setianya Tuhan buat kita. Dan dia bukan hanya Tuhan yang setia, dia maha kuasa. Saya pelajari dalam hidup ini, saya pelajari di kedokteran kemahakuasaan Tuhan. Tapi satu hal yang gak bisa saya lepaskan, kesetiaan Tuhan Pak. Karena sel-sel tadi hanya bisa hidup oleh kasih setia Tuhan. Sel-sel di dalam tubuh ini
Gak bisa hidup kalau bukan karena kasih setia Tuhan. Ya mungkin kalau ada di sini yang mau belajar di kedokteran, ya, lalu membaca buku kedokteran, Pak. Itu Pak, kalau kita baca semua, di ujungnya selalu akan dikatakan sampai sekarang belum diketahui, Pak. Bayangkan. Penyakit ini, sekian mati. Sini, kenapa mati? Di bawah, belum diketahui. Maka saya berpikir begini, kalau belum diketahui, lah kenapa kita hidup? Ya puji Tuhan, Tuhan itu baik. Dia kasih tunjuk semua keberadaan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan itu sendiri pun memberikan pilihan sama kita, Bapak dan Ibu. Kita boleh percaya sama Tuhan. Tapi kita boleh juga nggak percaya. Coba saya tanya di sini, berapa orang di sini yang percaya sama Tuhan Yesus? Coba angkat tangan. Amin. Berapa orang di sini yang percayanya 100% sama Tuhan Yesus? Berapa orang sekarang yang waktu angkat tangan tadi, yang tadinya sakit kepala, yang tadinya perutnya mungkin sakit, yang tadinya mungkin badannya rasa lemas, tiba-tiba merasa sukacita? Coba angkat tangan. Udah percaya aja, Bu. Walau rumah ibu sekarang masih kotor, aku bilang, dalam nama Yesus, rumahmu pasti bersih. Ya kan bener. Nanti Tuhan Yesus kasih kekuatan. Sorong lah. Tapi pada waktu kita menyorong karena kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan, kita tahu Tuhan itu setia. Kita akan tetap bersukacita. Kita akan tetap bergembira. Haleluya. Katakan amin. Yang belum bisa sukacita karena belum tahu Tuhan. Saya kasih tahu. Pada waktu kita percaya sama Tuhan, maka Tuhan itu bekerja mengubah semua yang buruk menjadi kebaikan. Tapi kalau kita percayanya sama yang buruk selama-lamanya, yang buruk pasti tetap buruk. Semua kita pasti punya masalah. Kalau kita cuma percaya sama masalah, ya wajar hidup kita dari masalah ke masalah yang lain tambah masalah. Begini kan kiri kanannya. Kayaknya sama kita bilang. Soalnya payah banget tertawa gitu loh. Kayak Tuhan salah apa gitu sama kita ya. Karena hati yang gembira adalah obat. Amsal 17 ayat 22. Tetapi untuk menjadi gembira juga saya tahu ada pilihan. Ya, siapa sini punya uang banyak? Angkat tangan. Aduh. Terus jangan kalian pikir uangku enggak. Uangku juga gak banyak, Bu. Tapi aku percaya kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup. Itu yang menghidupkanku sampai hari ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau saya mau cerita gitu ya, saya cerita nih. Jadi kira-kira 26 tahun yang lalu, saya pada waktu itu masuk kedokteran. Tingkat 1 bulan. Dan pada waktu itu saya pun menyadari kalau saya masuk di kedokteran itu bukan karena saya yang mau, tapi karena papa saya yang mau. Tapi lalu kemudian 1 bulan saya kuliah, papa saya meninggal dunia. Jangan pikir ada uang dia tinggalkan. Tidak ada. Bapakku pensiunan PNS. Tapi saya lihat PNS sekarang punya pilihan. Apa pilihannya? 1. Pilihannya ada yang mau PNS supaya banyak uang.
Itu pilihan. Tapi dalam banyak uang tadi pun ada pilihan. Ada yang kejar uangnya, tapi ada satu lagi pilihannya. Ada yang kejar Tuhan. Masalahnya, saya paham juga. Bapak saya ini dulu ya, dia taunya cuma nyuruh kita ke gereja, Pak. Tapi nggak ke gereja. Bener loh. Cuma karena mungkin saya dulu waktu anak-anak saya nggak paham kenapa dia nggak ke gereja. Sekarang aja saya paham. Ya, saya ngerti. Ya, bahwa ada beban, ada kepedihan dalam pikiran kita, gitu ya. Dan saya juga paham, kalaupun kita ada duduk di gereja ini, ada yang terpaksa datang ke gereja. Ada yang merasa datang ke gereja karena harus ke gereja. Ya, kalau kita datang ke gereja karena harus ke gereja, makanya kita nggak bisa sukacita. Ya, kita mau harapkan dari gereja ini memberikan sukacita buat kita. Saya mau katakan, gereja bukan nggak bisa memberikan sukacita, tetapi pilihan untuk sukacita itu terletak pada diri kita sendiri. Kita harus memilih, karena hidup ini Tuhan kasih pilihan, Pak. Sejak dari Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan udah kasih pilihan. Tuhan nggak suruh-suruh Adam. Tuhan itu bilang, ini sudah kuberkati semua. Kuciptakan semua di hari yang ke-6. Dari situ aja kita udah paham sebenarnya kenapa manusia diciptakan Tuhan hari ke-6. Coba bayangkan kalau Tuhan ciptakan kita di hari yang pertama. Pada mulanya Tuhan menciptakan Dr. Joseph. Aku makan apa Tuhan? Karena Tuhan ciptakan yang bisa dimakan tuh hari ketiga, tumbuh-tumbuhan. Jadi aku harus puasa tuh hari itu. Amin. Berapa banyak yang percaya Tuhan itu setia? Angkat tangan, tinggi-tinggi angkat tangannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau dia adalah Tuhan yang setia, bukankah ketika kita punya masalah, kita punya pilihan untuk datang sama Tuhan atau cuma lihat masalah kita aja? Saya cuma bisa bilang begini, ketika otak kita itu kemudian stresnya berlebihan, akan muncul gejala penyakit. Saya bilang pelan-pelan, siapa tahu di antara kita ada yang sakit, tapi masih belum bisa percaya kepada setia Tuhan Yesus. Berobat sama Dr. Joseph, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Jadi dunia di luar sana boleh stres karena kebanjiran rumahnya. Tapi orang-orang yang percaya kepada kasih setia Tuhan, ada sukacita berlimpah. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau harus tertawa-tawa, engkau harus bersukacita karena Tuhan. Karena orang-orang yang bersukacita karena Tuhan, Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan, Pak, apa saja yang diinginkan hatimu. Tuhan, bukan aku, Tuhan. Tapi kalau sakit, berobat sama Dr. Joseph. Sebagian bertanya, bisa BPJS dokter? Bisa, kalau ada rujukan. Maka kalau nggak ada rujukan gimana? Ganti singkatan BPJS-nya. Berserah pada Yesus saja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi Tuhan itu baik. Udah, aku balik. Jadi pada waktu bapak saya meninggal, Inang, nggak ada uang. Adik saya masih 3. Paling kecil itu, adikku paling kecil itu masih kelas 1 SMP. 1 SMP. Mamaku nggak kerja, ibu rumah tangga. Bayangin, kayak mana caranya bisa aku sampai kayak hari ini? Kalau bukan karena kuasa Tuhan. Bayangin aja. Saya mau bilang,
Kalau saya punya buku tabungan dulu, nggak pernah nyinggah duitnya. Semua lewat. Jadi saya nggak tahu rasanya kayak mana punya uang banyak dulu. Tapi yang ku tahu kalau aku bisa tamat sekolah, itu hanya karena kasih setia Tuhan. Saya nggak tahu caranya gimana, pokoknya aku waktu itu hanya berpikir, udahlah Tuhan, terserah Tuhan saja. Yang ku tahu Tuhan setia. Amin. Yang ku tahu Tuhan pertolonganmu nggak pernah gagal. Yang ku tahu Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Maka pada waktu saya berserah sama Tuhan, ya ini hari ini, kita jumpa hari ini. Amin. Kita boleh mengalami banyak masalah dan persoalan, tetapi semuanya itu tergantung kepada kita. Amin. Saya buka ayatnya. Oke. Jadi tema bulan ini sepanjang tahun ini lebih banyak memang mengarah kita kepada keluarga, rumah tangga. Saya percaya setiap rumah tangga yang ada ini adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan mau membuat kita bahagia. Siapa mau bahagia? Haleluya. Next slide. Kita tengok cara gimana bahagia ya. Ini bahagia kalaupun gak punya uang ini, ya. Iya, siapa lagi gak punya uang sekarang? Gua angkat tangan. Nanti jadi harus kasih uangku. Aku cuma mau bilang, Tuhan Yesus setia. Amin. Aku bukan pelit. Itu sejujur-jujurnya, Pak. Itu sejujurnya. Yang aku percaya sekarang hanya satu, kasih setia Tuhan. Dan itu yang membuat kita hidup sampai dengan hari ini. Next slide. Oke. Mazmur. Next slide lagi. Ya, Mazmur 128 ayat 3 sampai 4. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, amin. Berapa banyak sini laki-laki? Banyak perempuan. Pantas kita stres. Aduh, Tuhan itu baik luar biasa baiknya Tuhan itu, benar lah. Ya, kita cuma duduk-duduk di sini, kita cuma cerita-cerita tentang Tuhan, kita bisa sukacita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi gini ya, buat yang laki-laki dulu, karena engkau hadir di sini. Kita sebagai laki-laki sini, yang udah punya keluarga, yang berumah tangga, bapak-bapak coba angkat tangan, Pak. Yes, Pak. Amin, amin, amin. Pak, Tuhan kasih janji buat kita nih, Pak. Laki-laki yang takut akan Tuhan akan membuat istri kita seperti pokok anggur yang subur. Katakan amin. Amin. Maka istri-istri sini boleh berkata, kenapa aku nggak pokok anggur yang subur? Jawabannya sederhana. Suamimu belum takut akan Tuhan, Bu. Tapi kalau Bapak di sini hadir, Pak, ini janji Tuhan, Pak. Bapak boleh percaya 100%. Bapak boleh percaya 99%. Bapak boleh nggak percaya sekalipun. Dia tetap Tuhan yang setia. Laki-laki yang takut akan Tuhan, hidupmu pasti akan diberkati. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Karena kalau kita percaya kepada berkat Tuhan, Tuhan itu yang sanggup mengubahkan, Pak. Semua yang buruk mendatangkan kebaikan buat Bapak. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan itu apa? Mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Pada waktu Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya, Yusuf menerima begitu banyak masalah dan persoalan. Siapa punya banyak masalah? Ayo angkat tangan, semangat sih hidup ini. Siapa punya banyak masalah? Kalau nggak angkat tangan nanti datangin Bapak loh.
Nanti orang-orang yang punya masalah akan datang sama kita. Tolonglah aku kan kau gak ada masalah. Benar nggak? Tetapi Yusuf itu memilih untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Yusuf memilih untuk tidak melawan. Dijual, oke, dijual. Dibuang ke sumur, siap, masuk ke sumur. Jadi budak, siap, jadi budak. Bahkan digoda oleh Tante Poti, Yusuf tetap memilih. Ikan Tante Poti kan? Pelakor. Siapa bilang gak enak digoda pelakor ya kan Pak? Enak lah. Tapi dicatat di Alkitab, Yusuf itu adalah takut akan Tuhan. Katakan amin. Yusuf senantiasa mengingat Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupannya. Dia sadar, bentar tante, gitu ya kan? Tante Poti udah datang dengan genitnya. Ngapain repot katanya. Yusuf berkata dengan takut akan Tuhan, benar. Semua seisi rumahmu memang sudah diserahkan kepadaku. Kata suamimu, hanya kau yang tidak diserahkannya. Maka Yusuf memilih untuk lari. Dia lari sama Tuhan. Itu pun difitnah juga Pak. Lalu Yusuf ngapain? Di penjara Pak. Boleh nggak Yusuf marah? Boleh. Boleh nggak Yusuf kecewa? Boleh. Boleh nggak Yusuf berubah jadi orang baik, jadi orang jahat yang tadi orang baik? Boleh. Tapi Alkitab mencatat Yusuf tetap menjadi orang baik. Bahkan ketika di penjara sekalipun dia tetap dengan setia. Dia tidak bersungut-sungut. Dia nggak susah hati Pak. Makanya dia disenangi oleh kepala penjara. Lalu kemudian pada waktunya Tuhan mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Siapa mau Perdana Menteri di sini? Pertanyaannya ada lanjutan. Siapa mau dipenjara? Maka Bapak Ibu punya pilihan. Kalau memang Tuhan yang punya kehendak, kalau memang Tuhan yang punya rencana, jadilah kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Amin. Siap Bapak-bapak hidup takut akan Tuhan? Haleluya. Siap-siap Pak. Tiap hari Bapak akan lihat istri seperti pokok anggur. Coba lihat istrinya Pak. Udah jadi pokok anggur belum Pak? Bapak tahu jawabnya kenapa? Bapak tahu jawabnya kenapa? Karena Bapak baru janji mau jadi suami-suami yang takut akan. Tapi kalau hari ini janji Bapak itu diterima sama Tuhan, ingat, Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu. Kita pura-pura berjanji, kita terpaksa berjanji, Tuhan tahu hati kita. Kalau saya nggak tahu, karena saya cuma manusia Pak. Saya cuma bisa melihat senyum gini, mungkin dia janji betul-betul, tapi mungkin juga pura-pura gitu. Amin Pak. Pada waktu Bapak hidup takut akan Tuhan, menyadari segala sesuatu ini hanya dari Tuhan. Karena saya percaya Bapak bisa duduk di situ karena Tuhan. Siapa yang percaya kita bisa duduk karena Tuhan? Siapa yang percaya kita bisa selamat dari banjir karena Tuhan? Siapa yang percaya sekalipun kita kena banjir, setelah ini ada berkat Tuhan yang akan berlimpah-limpah bagi orang-orang yang mau mengasihi
kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Siapa dia? Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Katakan amin. Jadi kalau saya bacakan ayat ini adalah untuk suami-suami yang takut akan Tuhan. Tadi saya katakan di sini banyak ibu-ibu. Ibu-ibu, saya paham kamu pasti susah karena suamimu. Berarti ibu-ibu punya pilihan sekarang. Bagaimana supaya suamimu yang tidak takut akan Tuhan kemudian berubah menjadi suami yang takut akan Tuhan, supaya kamu menjadi pokok anggur. Katakan amin. Maka pilihannya adalah kamu harus memperkenalkan Tuhan sama suami. Bagaimana caranya memperkenalkan Tuhan? Siapa ibu-ibu perlu uang, angkat tangan. Yang perlu uang aja angkat tangan. Yang gak perlu uang udah biar Tuhan lihat kau dari sorga sana. Aduh. Siapa ibu-ibu perlu uang, angkat tangan dulu. Gitulah. Yang gak angkat tangan, Tuhan lihat kau gak angkat tangan. Aku cuma mau bilang, bukan aku yang mau kasih uang. Tapi Tuhan di sorga, Dia yang empunya segala sesuatu. Alam semesta ini Tuhan ciptakan, Pak. Apapun yang terkandung di alam semesta ini adalah kekayaan. Dan itu semua adalah milik Tuhan. Tuhan tahu kok kita butuh uang. Amin. Maka pada waktu kita mengerti sekarang, siapa yang punya uang? Siapa yang tahu siapa yang punya uang? Angkat tangan. Nah, yang nggak tahu aku kasih tahu. Kalau kita tahu bahwa manusia punya uang, saya mau katakan, itu uang dia. Abang masih punya uang, ya uang dia kan? Tapi saya mau kasih tahu ada satu lagi sumber uang, Tuhan. Dan kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu, bukankah Tuhan menciptakannya untuk kita semua di sini? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, tepuk tangannya belum semangat, kayak nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kalau Tuhan yang punya uang, kita punya pilihan. Mau bergantung sama manusia ini, maka kita tahu uang dia pasti terbatas. Dia pasti marah kalau uang dia kita harapin. Tapi kalau kita mau bergantung sama Tuhan, kita udah tahu sejak dari semula pun kita diciptakan hari yang ke-6. Bukan hari pertama, bukan hari kedua, bukan hari ketiga. Bahkan Tuhan ciptakan Adam dan Hawa di hari yang ke-6. Dia bilang ini, semua ini udah aku berkati Adam. Kau tinggal pakai aja. Kau tinggal usahakan aja. Kau tinggal nikmati aja semua yang aku berikan buatmu. Tapi kemudian Tuhan memberikan pilihan sama Adam. Tapi pohon yang di tengah, Adam, satu aja, Adam. Jangan, Adam. Karena pada waktu kamu memakan pohon itu, kamu pasti maka Adam memilih mau ikut kehendak Tuhan atau memilih ikut apa yang dia inginkan sendiri. Adam kemudian dipengaruhi oleh istrinya.
istrinya dipengaruhi oleh iblis. Iblis pada waktu itu sudah dibuang Tuhan karena dia menolak menyembah Tuhan sebagai malaikat yang diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan hanya bisa memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan gak bisa memberkati kalau kita tidak takut akan Tuhan. Tuhan akan menghormati orang-orang yang menghormati Dia. Tuhan akan menghargai orang-orang yang menghargai Tuhan. Kalau kita menghargai bahwa semua ini adalah ciptaan Tuhan, bahkan kita bisa duduk karena Tuhan. Dinding-dinding ini bisa berdiri nih. Ini karena Tuhan, saya mau bilang. Karena Tuhan aja. Tapi kalau ada di dalam pikiran kita, ya kan ada yang membuatnya, kan ada ini. Saya mau katakan. Ketahuan kan? Itu namanya kita belum takut akan Tuhan. Siapa udah tahu kenapa dia bisa sampai di sini? Duduk di sini dengan selamat. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Enggak ada yang tahu kan? Udah diselamatkan Tuhan kan? Sampai sini kan? Tapi kita bilang nggak tahu. Itulah baiknya Tuhan. Walaupun kita menolak untuk percaya bahwa semua ini karena Tuhan, kita pura-pura bodoh aja. Siapa yang udah sakit kepalanya sembuh? Coba angkat tangan. Saya mau ajarin aja. Kita mau sembuh, dua pilihan. Yang pertama, berobat. Lalu dokter akan kasih makanlah obatnya. Tapi ada pilihan yang kedua, nggak usah berobat. Nggak usah berobat. Kenapa kita pilih yang kedua? Nggak usah berobat. Saya tahu jawabannya. Karena nggak punya uang. Tapi kalau hari ini kita memilih percaya kepada Tuhan, kita berkata dalam hati kita, Tuhan, walaupun aku punya uang, tapi aku memilih percaya sama Tuhan. Pada waktu kita memilih percaya kepada kuasa Tuhan, kita memilih percaya kepada setianya Tuhan, kita memilih percaya kepada kebaikan Tuhan. Aduh Tuhan, kau baik kali, kau Tuhan sama aku Tuhan. Emangnya aku udah buat apa? Maka sebelum engkau datang ke dokter, engkau sembuh karena kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya berdoa karena saya percaya gak ada obat kami yang bisa menyembuhkan kita. Yang bisa menyembuhkan kalau dokter yang kasih obat cuma sementara, Pak. Tensi naik, kita kasih obat penurun tensi, Bu. Tapi obat penurun tensi kerjanya paling lama 20 jam. Maka kalau udah habis efek obatnya, harus minumlah. Itu ilmu pengetahuan kedokteran. Maka kalau kita datang ke dokter, dok, boleh aku berhenti minum obat tensi? Dokternya pasti bilang, nggak boleh lah. Enak aja lu mau berhenti minum obat, katanya. Tapi kan kita punya pilihan. Coba pikir, kenapa dokter bisa hidup? Siapa yang tahu kenapa dokter Joseph bisa hidup? Coba angkat tangan, coba. Ya angkat tangan yang tahu. Alah, cuma sedikit yang tahu. Aku kasih tahu ya. Aku bisa hidup cuma karena Tuhan. Gak ada yang lain. Gak ada. Aku udah pernah gak punya uang, aku tetap hidup. Benar loh. Aku udah pernah gak punya uang, tapi tetap hidup juga. Aku pernah punya uang, tetap juga hidup. Tapi aku sadar, bukan karena uang itu aku hidup. Udah tahu kenapa aku hidup? Maka sekarang punya pilihan. Ada satu lagi pribadi yang bisa memberikan kehidupan buat kita.
Kalau Tuhan saja bisa memberikan kehidupan, menyembuhkan, bisa nggak Tuhan? Yang bilang Tuhan bisa menyembuhkan penyakit tanpa dokter, angkat tangan. Oke, udah. Ini jujur. Aku senang kali bagian ini. Yang bilang kalau kita mau sembuh, betul kita harus percaya Tuhan, tapi harus ke dokter juga, angkat tangan. Iya loh. Mana ini? Aku tahu. Pasti lagi nggak punya uang. Karena berobat ke dokter harus bayar. Tapi Tuhan baik. Tuhan kasih setianya buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang percaya kita nggak punya uang, tapi anak kita bisa jadi dokter? Gak ada yang mau jadi dokter. Kenapa nggak mau jadi dokter anakmu, Inang? Coba aku tanya. Pasti karena nggak punya uang. Baru tadi aku tanya. Kalau manusia pasti bilang, mana bisa jadi dokter kalau nggak ada uang? Ya maksudnya begitu manusia. Aku udah bilang sama kita, sampai hari ini aku bisa jadi spesialis bukan karena ada uangku, karena aku cuma bisa punya buku rekening, tapi nggak pernah aku rasakan uang singgah aja, nggak pernah. Karena semua sekolah beasiswa gitu loh. Dan kalau aku bisa beasiswa, saya tahu itu semua hanya karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Karena saya memilih untuk berserah sama Tuhan. Karena kalau aku tidak memilih berserah sama Tuhan, aku pasti nyerah. Udah gak mungkin dah. Udahlah itu. Ada yang udah ketawa sampai nangis-nangis. Kok pasti sembuh lah. Mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup-hidup orang yang takut akan Tuhan. Amin. Jadi gak usah takut, anakmu mau jadi apa. Aku kalau ditanya anakmu jadi apa, Dr. Joseph, aku mau bilang terserah Tuhan. Karena aku tidak tahu apa yang terbaik, tapi aku percaya Tuhan melihat masa depan. Tuhan tahu yang terbaik buat anak-anakku. Maka kalau aku ditanya, aku ikut aja. Karena sampai dengan hari ini, aku hanya percaya rancangan Tuhan, hari depan penuh pengharapan. Itu yang Tuhan berikan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Makanya saya bilang, kalau saya lihat istri, kayak lihat pokok anggur tiap hari, Pak. Kerjaku tiap hari cuma pengen dekat istri aja. Jadi ciri-ciri laki-laki yang takut akan Tuhan, nah gitu. Dia pengen dekat istrinya setiap hari, setiap saat. Istri akan berkata, kalau itu dari mana uangnya? Ya aku mau bilang lagi, uangnya dari Tuhan lah, Inang. Ya kalau Tuhan kasih, dengan aku dekat-dekat sama istri, masa enggak aku terima? Amin. Belum paham juga. Nanti Bapak akan paham. Pada waktu kita berserah sama Tuhan, itu karena kita percaya kuasa Tuhan. Itu karena kita percaya rencananya Tuhan, Pak. Jadi kalaupun mungkin saat ini banjir rumah kita, percaya aja ada rencana Tuhan yang indah di balik semua kejadian-kejadian yang menimpa kita. Kita berpikir bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Buktinya saya bisa hidup sampai sekarang walau kena banjir. Amin. Jadi jangan pikirkan terus banjirmu itu, stres nanti. Cuma aku senang juga kalau bilang orang stres, ya kan. Kalau stres kan kalau sakit berobat ke dokter Jo. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aduh. Oke, kita akan selesaikan. Jadi Tuhan mau memulihkan keluarga kita, rumah tangga kita. Hari ini kita punya pilihan. Ingat ya, hidup ini adalah pilihan diberikan Tuhan. Siapa mau 100%. Tapi kalau nggak 100% nanti terbagi 2.
sakit kita jadinya. Pilih aja. Jadi kadang saya berpikir gini, kalau memang kita ke gereja karena disuruh, lebih bagus gak usah ke gereja. Kalau kita ke gereja karena terpaksa, lebih bagus gak usah ke gereja. Tapi biarlah kita semua datang ke gereja karena kita menyadari, percaya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Next slide. Nah, gimana kalau suami yang jahat? Udah istrinya lah yang membuat suaminya jadi takut akan Tuhan. Amin. Mau kena judul kayak pinjol kayak, saya cuma tahu. Mau nggak ada uangmu, Nang. Kamu udah tahu sekarang, Nang, dari mana uang? Coba Nang jawab. Dari mana uang? Dari Tuhan. Maka ajarkan sama suamimu supaya dia takut akan Tuhan. Ajarkan sama suamimu Tuhan itu baik. Tuhan itu gak cerewet. Berarti kalau seorang istri cerewet, sakit kepala Tapi kalau istri menyadari kebaikan Tuhan, Inang gak usah cerewet ketika dia gak punya uang. Inang cuma perlu bilang, papi, mami percaya. Uang itu datangnya dari Tuhan, papi. Pada waktu ibu berkata begitu sama suami, dia dengar nggak? Dia dengar nggak? Dia lihat nggak? Istrinya bahagia berkata itu. Maka dia bisa merasakan kebaikan Tuhan. Ya juga ya, Tuhan baik ya. Istriku aja bilang kayak gitu. Tapi kalau istrinya cerewet terus, cuma marah-marah, Tuhan kau bilang kau kayak gitu terus, benar. Sampai kapanpun suamimu gak akan mau ke gereja. Maka ada banyak suami-suami yang akhirnya tidak bisa memberkati. Kenapa? Karena istrinya berpikir dia harus ke gereja. Suamiku gak mau ke gereja, makanya kayak gitu. Terus ibu ke gereja, ngapain? Tapi kalau kita ke gereja, ibu-ibu sekarang, bawalah suamimu itu, tolonglah dia supaya dia bisa percaya sama Tuhan. Karena kalau sampai hari ini dia belum ke gereja, karena dia percayanya sama duit. Kenapa dia percaya sama duit? Karena tiap hari istrinya cuma bertanya tentang duit, uang. Mana uang, Pak? Uang, Pak, bayar ini, Pak, beli beras, Pak. Tapi saya mau bilang juga ya buat bapak-bapak ya, kalau bapak nggak mau ditanyain gitu gampang juga. Jadi saya bukan karena takut istri, ku kasih semua uangku sama istriku supaya nggak perlu dia nanya mana bayar ini, mana. Dia cuma bilang aja, kita mau bayar ini, siap gitu. Ya, Tuhan pasti sediakan kan? Iya. Dia akan percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu. Karena apa? Karena suaminya mempercayakan seluruh uang kepada istri, Pak. Saya bukan nyuruh bapak ngasih uang sama istri, ingat ya. Ingat, hari ini kalau saya bicara begini, sebagian orang mau protes sama saya. Selalu kau bilang, aku ngasih uang sama istriku bukan karena aku takut sama istriku, tapi aku percaya, aku takut akan Tuhan. Selama-lamanya istriku akan seperti pokok anggur yang berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Menyala. Amin. Ya udah, kalau belum paham nanti tengok YouTube ya, biar sampai paham. Gimana istri jahat, anaknya jahat, orang tua jahat, mertua jahat. Siapa punya orang tua yang masih hidup, bapak mamanya? Masih hidup. Yang punya mertua, masih hidup mertuanya ada? Ya, itu orang tuamu juga ya. Next slide. Lihat ini, lihat. Lewat. Ya. Lagi. Yang anak-anak. Nih. Kalau kita mau kita diberkati, hari ini kita punya pilihan. Tuhan kasih pilihan. Saya bacakan Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Hari ini kita boleh memilih. Aku bahagia kalau ini baik, aku bahagia kalau ini baik. Tapi kita ada pilihan, karena Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Kalau kita mau bergantung sama Tuhan, bacalah ini sebagai janji Tuhan untuk kita. Kalau kita merasa kita perlu bahagia, kita punya orang tua, tanya, Ma, apa mau mama? Pak, apa mau bapak?
Kalau mungkin itu adalah mertua kita, Inang, apa mau Inang? Jadi kalau mungkin kita sekarang sebagai mertua di sini, ya, boleh juga mau bilang sama menantunya, tapi pelan-pelan bilangnya. Ya, Pak Rumain, bisanya pelan-pelan bilangnya, kalau kuat bilang. Coba saya tanya, ini saya tanya, paham nggak kita? Kenapa kita harus pelan-pelan kalau minta sesuatu? Karena sejak dari semula Tuhan menciptakan manusia, Tuhan pun kasih pilihan. Kalau kamu mau ikut ini Adam, sudah kuberkati. Kalau kamu nggak mau ikut ini juga, kamu boleh pilih yang mana. Tapi kalau kamu pilih yang ini, kamu mah pelan-pelan aja. Inang kalau minta sesuatu sama menantu, kasih janji. Pak Rumain, nanti kalau kau buatkan ini, langsung bilang janjinya. Aku pasti bahagia kali. Paham? Manusia hanya tahu minta, tapi tidak bisa memberikan janji. Tapi kalau kita kenal siapa Tuhan, Tuhan itu nggak pernah nyuruh-nyuruh kita tanpa janji. Karena dia Tuhan yang bisa memegang janji. Dia Tuhan yang menepati janji-janjinya. Tapi kalau ini kita masih anak-anak, inilah kesempatan kita buat Tuhan. Udah, berdamai. Sama mertuamu berdamai, sama orang tuamu berdamai, yang abang beradik juga berdamai. Pesan Tuhan hari ini cuma satu sebenarnya. Orang-orang yang takut akan Tuhan, dia akan hidup berdamai dengan siapapun. Mau lihat orang susah, dia tetap sukacita. Mau lihat orang sukacita, dia tambah sukacita. Paham maksudku? Maka ketika mungkin ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita, hari ini engkau punya pilihan. Kalau engkau bergantung sama dia, sukacitamu hilang. Berkatmu pun ikut hilang. Karena Tuhan hanya memberkati orang yang sukacita. Tuhan tidak pernah berjanji dia memberkati orang yang sedih-sedih. Bahkan Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena harus demikian. Kalau kita mau diberkati Tuhan, jangan sampai kemudian kita hidup dalam tipu muslihat iblis. Gak apa-apanya mengeluh sikit-sikit, ya gak apa-apa memang. Sebagai hamba Tuhan, saya berkata, kalau mengeluh sikit-sikit pasti ada rasa berobatlah ke dokter Jo. Semua udah pada serius gini. Tenang Pak, saya mau bilang, saya bisa jadi seperti hari ini, itu hanya karena kuasa Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan satu-satunya jawaban dalam hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup. Tahu lagunya? Kalau aku cari damai, kita bangkit berdiri. Katakan, kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Haleluya. Tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Bersama dia, haleluya. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup berat.
Yesus, jawaban hidupku hanya Yesus. Yesus, jawaban hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi ada satu pengakuan iman yang kami naikkan di tempat ini siang hari ini. Kami berkata dengan iman kami, tidak seorang pun manusia akan bisa mengerti keadaan kami. Karena kami tahu, hanya Tuhan yang bisa mengerti kami. Bahkan saat ini pernyataan iman percaya kami adalah tidak seorang pun yang bisa tolong kami. Tapi kami percaya pertolongan daripada Tuhan Yesus itu akan tetap tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kalau kau percaya dengan itu, saya mau katakan, segala susah hatimu, segala kepedihan hatimu, segala kecewamu, engkau akan dipulihkan. Karena hari ini satu hatimu hanya buat Tuhan Yesus. Jangan berharap lagi kepada dunia ini, tapi engkau berharap kepada Tuhan Yesus. Dia punya rencana yang terbaik. Benar secara manusia ada banyak persoalan, tapi engkau berkata, tidak berharap lagi aku sama manusia, karena aku percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah kecewakanku. Tidak akan pernah kuharapkan pertolongan dari manusia, siapapun itu. Karena aku percaya pertolongan dari Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam hidupku. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau engkau rindu didoakan, kau boleh angkat tangan sekarang, aku berdoa untukmu. Kau angkat tangan karena kau berserah sama Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah satu hati sama Tuhan, orang-orang yang memilih untuk takut akan Tuhan, hari ini aku berdoa, Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupanmu. Roh Kudus akan memberikan penghiburan untukmu. Roh Kudus akan menghiburkan hatimu. Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagimu. Roh Kudus bahkan akan memberikan jalan keluar. Mujizat, kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Rumah tanggamu akan diberkati, suamimu akan diberkati, istri-istri diberkati, anak-anak diberkati. Masa depan kami dijamin di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya, terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi hamba-Mu berdoa buat Pak Pendeta Jan di sini. Kau pakai dia luar biasa Tuhan. Memulihkan banyak jiwa-jiwa, menyelamatkan supaya jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Karena selama kami hidup, kami tahu kami punya pilihan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, penyakit apapun akan jauh dari hidupmu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan sehat-sehat saja, engkau akan baik-baik saja, bahkan engkau akan disertai Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib. Aku berdoa buat Ibu Gembala dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan tahu hatimu, engkau akan disembuhkan. Penyakit apapun, segala kesedihanmu, segala hal yang membuat engkau berbeban berat, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memulihkan kehidupanmu. Anak-anaknya Tuhan, aku berdoa akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Masa depan yang Kau berkati menjadi anak-anak yang perkasa, bahkan sampai cucu-cucu. Demikian dengan kami semua di tempat ini, jemaat-Mu Tuhan. Aku berdoa semua rumah tangga, semua keluarga akan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.